sih? Gumam Taehyung dengan raut kebingungan. Iya, bentukannya yang seperti ini. Lucu kan? Ian sudah menyodorkan ponselnya yang terdapat foto bayi di sana pada Taehyung yang berbaring di sebelah. Nih ya, Taehyung pernah melihatnya saat pergi bersama Airin Luna di toko mainan. Di sana ada banyak. Ian sudah tergelak di sana. Pikiran polos Taehyung memang selalu membuatnya terhibur. Ini bukan boneka opa, melainkan makhluk hidup seperti kita. Dia bisa makan, minum, bermain, harus mandi juga. Tapi saat baru hadir ke dunia, ia hanya bisa tidur dan menangis. Jelas Yen. Weh, apa karena merasa sedih? Tanya Taehyung. Tidak, sesuatu membuatnya merasa tak nyaman. Jadi ia memberitahu kita dengan tangisan. Kenapa tidak bilang saja? Ian berusaha keras menahan tawanya, apalagi saat melihat raut Taehyung yang merasa bayi adalah makhluk yang merepotkan dan banyak maunya. Karena dia belum bisa. Opa dulu juga seperti itu. Kalau tidak percaya, coba kau tanya pada Omoni. Apa opa tahu jika Apoji dan Omoni sangat ingin kita punya satu? Di mana kita bisa mendapatkannya? Apa di supermarket? Yobo bilang di toko mainan tidak ada. Tanya lelaki itu. Tidak bisa dibeli dimanapun, tetapi dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang, agar ia menjadi bayi yang selalu merasa bahagia. Balas Yen. Dibuat bagaimana caranya? Sebelum tahu caranya, ada baiknya opa tahu beberapa aturannya terlebih dahulu. Apa? Tanya Taehyung penasaran. Opa hanya bisa melakukannya denganku saja, hanya dengan wanita yang sudah menjadi istrimu. Tidak boleh melakukannya pada gadis-gadis di luar sana, apalagi pada Airin Luna. Taehyung mengangguk mengerti. Jika opa melakukannya dengan gadis lain, terlebih Airin Luna, maka opa akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Taehyung tidak nakal, tidak mau dihukum. Nih anak pintar, puji Yen sudah mengajak lembut rambut suaminya itu. Sampai di sini opa paham kan? Nih paham. Kalau begitu, ayo kita pergi tidur. Karena ini sudah hampir jam 10 malam. Yen menarik selimut yang mereka kenakan agar menjadi lebih tinggi. Singkat sebelum pergi tidur itu tidak lupa Taehyung berikan sebelum lelaki itu kembali menyamankan posisinya. Selamat tidur ya boy ya. Opa juga, selamat tidur. Balas Yen melihat Taehyung yang mulai memejamkan kedua matanya, hendak pergi ke alam mimpi. Butuh waktu untuk memberitahu Taehyung ini dan itu, jadi Yen akan memulainya secara perlahan, hingga Taehyung tahu batasan mana yang boleh diumbar dan mana yang harus disimpan. Yen juga membuat Taehyung memahami konsekuensi jika mereka memiliki seorang bayi. Jangan sampai karena terganggu dengan tangisan bayi, membuat emosi lelaki itu memuncak, dan tanpa sengaja melakukan hal buruk pada anak mereka kelak. Hal seperti ini kan juga harus diperhatikan sebagai pasangan suami istri yang hendak merencanakan memiliki momongan, apalagi dengan kondisi Taehyung yang spesial. Taehyung hanya perlu belajar selama menginap di kediaman Kim saja. Prakteknya akan mereka lakukan di kediaman sendiri, agar bisa merasa lebih leluasa. Hari ini, tepat 1,5 bulan Yen dan Taehyung tinggal di kediaman Kim, mereka telah bersiap untuk pergi ke villa, tempat ulang tahun Jungwoo dirayakan. Setelah dari liburan ke villa, mereka akan kembali pulang ke rumah, karena memang kondisi Yen juga sudah membaik sepenuhnya, apalagi Taehyung juga sudah semakin pintar dan peka membantu Yen ini dan itu. Villa ini telah menjadi tempat tetap yang mereka kunjungi untuk menikmati waktu bersama keluarga. Banyak kenangan yang telah tercipta, bahkan sejak Airin dan Taehyung masih berusia remaja. Mereka tiba saat hari sudah hampir menjelang siang. Itu paket apa, Omoni? Tanya Yen melihat Ejin yang sedang membawa sebuah kardus paket. Ia mengikuti langkah ibu mertuanya itu menuju dapur. Ini sebenarnya paket untukmu dan Taehyung. Aku pikir datangnya kemarin, tapi ternyata telat. Makanya sekalian saja aku bawa kemari. Karena setelah pulang dari sini kan kau dan Taehyung tidak mampir ke kediaman Kim dulu. Yen dengan sabar menunggu Ejin membuka paket tersebut. Isinya ada berbagai vitamin yang terbuat dari bahan organik dan berkualitas tinggi. Ini juga cukup efektif untuk kesuburan, minum dengan teratur bersama Taehyung. Kenapa jadi merepotkan begini, Omoni? Aku jadi tidak enak karena membuat Omoni sampai harus melakukan hal seperti ini. Gumam Yen merasa sungkan. Apanya yang tidak enak? Kau ini sudah seperti putri kami sendiri. Itu sebabnya
Kami harus menjagamu sama baiknya dengan saat kami menjaga Taehyung, balas Hechin yang kini sudah mengeluarkan beberapa botol vitamin di sana. Bawa ini semua pulang ke rumah kalian. Selebihnya aku dan ayah mertuamu hanya bisa membantu dengan doa agar kalian segera memberikan kabar baik pada kami. Nih Omoni, Yen sudah memeluk Hechin di sana tanpa rasa canggung. Terima kasih atas kebaikan Omoni selama ini. Sikap hangat dan perhatian Omoni benar-benar mirip dengan mendiang umaku. Hechin sudah menepuk lembut punggung Yen di sana. Kau bisa menganggapku seperti ibumu sendiri, alih-alih hanya sekedar mertua. Yen menjawab dengan anggukan samar, kemudian melepaskan pelukan mereka. Apa kau ingin melihat-lihat villa ini? Kalau iya, kita bisa pergi bersama. Tanpa ragu, Yen segera menyetujuinya. Setelah melewati beberapa ruangan dan mendengar penjelasan Aijin, kini mereka sudah sampai di lantai 2. Aijin dan Yen bisa melihat Airin dan Taehyung di bawah, hendak keluar dari halaman villa. Omoni, aku dan Taehyung akan pergi melihat air terjun sebentar, teriak Airin dari bawah. Cuacanya sedang mendung, perginya besok pagi saja bersama-sama saat cuaca cerah, balas Hechin. Hanya sebentar Omoni, kami akan kembali sebelum jam makan siang. Hechin pada akhirnya mengangguk mengizinkan. Hati-hati di jalan dan segera kembali saja jika sudah ada tanda-tanda hujan akan turun. Kami tidak akan berdiam terlalu lama di sana. Jadi Omoni tidak perlu merasa khawatir. Airin sudah menunjukkan 2 jempolnya di sana. Ya Boya, Taehyungi pergi dulu dengan Airin Nona, teriak Taehyung sembari melambaikan tangannya pada Yen di atas. Apa tidak apa-apa Omoni? Tanya Yen merasa khawatir, membiarkan Taehyung dan Airin pergi hanya berdua. Tidak apa-apa, mereka sudah biasa pergi ke sana dan hafal jalannya. Tentu saja Hechin tidak tahu hal apa yang Yen khawatirkan. Itu sebabnya ia menjawab seperti itu. Tapi Taehyung apa hilang ingatan, gumam Yen. Ada Airin, dia bisa menjaga suamimu. Bolehkah aku ikut? Hechin mengangguk. Segera susul mereka sebelum terlalu jauh dan kehilangan jejak. Nih Omoni, Yen bergegas turun ke lantai dasar, menyusul Airin dan Taehyung yang kemudian menelan kekecewaan karena tidak bisa menemukan jejak keduanya. Langkah mereka terlalu cepat hingga Yen tidak berhasil menyusul dan lebih memilih untuk kembali ke villa, membantu Hechin menyiapkan menu makan siang. Apalagi tak lama kemudian hujan mulai turun dan semakin deras. Mereka akan kembali sebentar lagi karena hujan sudah turun, ucap Hechin menenangkan Yen. Omoni, jam makan siang sudah hampir tiba. Apa tidak sebaiknya Omoni menghubungi Airin Nona untuk segera pulang? Tanya Yen tidak bisa berhenti merasa khawatir karena tadi Hechin bilang mereka akan segera pulang karena hujan. Nyatanya sudah hampir 1 jam berlalu, tidak ada tanda-tanda Taehyung dan Airin akan segera kembali. Aku tahu kau khawatir Yen, tapi di sini mendapatkan sinyal cukup sulit, apalagi saat hari hujan seperti ini. Airin juga memiliki kebiasaan tidak membawa ponselnya saat hendak pergi ke air terjun, balas Hechin. Tapi mereka sudah pergi terlalu lama, gumamnya. Jika hujannya sudah sedikit reda, nanti kita pergi untuk menyusul mereka. 2 anak itu memang keseringan lupa diri jika sudah bermain di sana, ucap Hechin. Masih dengan perasaan kalut, Yen mengaduk tumisan di atas penggorengan. Dari jendela ia bisa melihat Airin dan Taehyung baru saja datang sembari mengobrol dan tertawa bersama. Mereka pulang Omoni, seru Yen yang membuat Hechin segera menatap ke arah jendela yang sama. Astaga, sampai basah kuyup seperti itu. Dejak Hechin tak habis pikir, bagaimana kalau sampai terkena flu? Aku akan bawakan handuk untuk mereka. Yen keluar dari area dapur setelah Hechin mengambil alih kegiatan memasak itu. Ini Oni, Yen melempar pelan handuk kering ke arah Airin yang segera ia terima. Sementara satu handuk lainnya sudah ia taruh di atas kepala Taehyung. Kenapa opa hujan-hujanan? Bagaimana kalau sampai flu dan demam? Omel Yen sembari membantu Taehyung mengeringkan rambutnya. Sesekali tidak masalah, jangan terlalu membatasinya, saat Airin. Oni tidak tahu apa-apa jadi diam saja, balas Yen sinis. Airin sudah menunjukkan raut tak terimanya. Kau bilang aku tidak tahu apa-apa? Antara kau dan aku, sudah jelas jika aku adalah orang yang paling lama menghabiskan waktu dengannya selama ini. Hanya masa lalu, Uni. Sekarang kalian sudah punya hidup masing-masing, jadi fokus saja pada kehidupan pribadimu, daripada terus mengusik hidup seseorang yang sudah kau anggap adikmu sendiri. Kau langsung mandi saja agar tak terserang flu. Hechin yang tiba-tiba datang untuk mengantar masakan tumisan di meja makan, tanpa sadar menyela ucapan Airin.
Airin juga, bersihkan dirimu terlebih dahulu. Kami tunggu kalian di meja makan, tita Hejin. Tanpa bicara apa-apa, Airin segera masuk ke dalam kamar. Ian juga sudah mengiringi langkah sang suami masuk ke dalam. Opa, jangan lupa keramas sekalian, pesan Ian sebelum Taehyung masuk ke dalam kamar mandi. Nih yo boya. Jangan main air terlalu lama, aku tunggu Opa di meja makan. Seru Ian di depan pintu kamar mandi, lalu kemudian beranjak keluar dari kamar setelah mendengar jawaban Taehyung. Apa Muni tahu, tadi Taehyung berjalan begitu saja tanpa aku harus menunjukkan arahnya. Dia memang lupa ingatan, tapi alam bawah sadarnya masih mengingat kenangan indah kita berdua di masa lalu. Celoteh Airin saat mereka tengah makan siang bersama. Tidak heran sih, kau dan Taehyung selalu pergi ke sana bahkan beberapa kali tanpa kami. Balas Hejin. Tempatnya memang sangat indah, makanya kalian berdua betah. Jungwoo ikut menanggapi. Airin tersenyum cerah sembari mengangguk setuju. Benar-benar suatu kenangan yang tak akan terlupakan. Taehyung punya pohon cinta bersama Airin Nuna, seru Taehyung dengan mulut penuh makanan. Opa, aku kan sudah pernah bilang tidak boleh bicara saat sedang mengunyah makanan. Peringat Ian dengan lembut. Selain memang tidak sopan, Ian juga tidak ingin mendengar kebersamaan Airin dan Taehyung dari mulut suaminya itu, karena rasa cemburu yang tidak bisa Ian pendam. Jika Airin yang bercerita, Ian anggap itu hanya kehaluan wanita itu saja. Namun beda ceritanya jika Taehyung yang melakukannya. Meskipun terkesan hanya sekedar dongeng yang diceritakan oleh anak kecil, efeknya bagi Ian sungguh luar biasa. Ah ya, pohon cinta yang kami buat saat Taehyung baru lulus SMA kala itu. Amoni tahu kan bagaimana Taehyung sangat menyukaiku dulu. Hejin sudah pasang raut, merasa tak enak pada sang menantu. Tidak menyangka jika Airin akan bicara pelak-pelakan seperti ini, tanpa rasa sungkan pada Yen. Itu kan hanya masa lalu, sekarang kalian berdua sudah sama-sama bahagia dengan pilihan masing-masing. Balas Jungwoo mencoba untuk menyelamatkan keadaan, apalagi setelah menyadari Yen jauh lebih diam dari biasanya. Bahagia apanya? Aku dan Sokjin kan akan segera bercerai. Tapi Aboji, jika waktu bisa terulang, aku sangat ingin kembali ke masa itu, menikmati waktu kita berdua, ucap Airin. Taehyungi mengukir lagi nama Airin Nona di pohon cinta. Taehyungi, ya lebih baik tersedak saja agar bisa diam. Batin Yen sudah kesal. Ia menyodorkan segelas air untuk Taehyung yang masih terbatuk-batuk di sana. Ini akibatnya jika Opa makan sambil bicara. Tenggorokan Taehyungi sakit ya Boya, rengek lagi itu. Coba minum lagi, tidak boleh makan sambil bicara lagi setelah ini. Nih ya Boya, balas Taehyung menurut yang kemudian menghabiskan air putih di gelasnya. Mungkin jika kita rutin membawa Taehyung berlibur kemari, lambat laun dia bisa mengingat semuanya sedikit demi sedikit, ucap Airin. Ian sudah menatap Airin sinis. Memangnya apa yang diharapkan jika Taehyung sudah mengingat semuanya? Kami kan tidak punya cukup waktu luang untuk berlibur seperti ini, Airin. Balas Hejin yang sebenarnya menolak usulan tersebut. Kencana, tidak perlu kita semua yang datang kemari. Aku dan Taehyung bisa pergi berdua saja. Tidak boleh, seru Ian tanpa basa-basi. Kenapa tidak, jika itu demi kebaikan suamimu sendiri? Tanya Airin. Kebaikan suamiku? Uni justru tidak berpikir panjang tentang Taehyung Opa. Membawa Taehyung Opa hujan-hujanan hingga membuat aku merasa khawatir. Padahal Airin Uni tahu sendiri jika Taehyung Opa mudah jatuh sakit, omal Ian. Buktinya dia tidak sakit. Dia bahagia bisa pergi denganku. Tidak hanya terus terkurung di rumah bersamamu. Sesekali Taehyung juga butuh udara segar di luar. Jika harus pergi, aku adalah orang yang paling berhak pergi bersamanya. Aku tidak mengizinkan Airin Nona pergi dengan suamiku. Lihatlah kelakuan menantu kalian ini, Aboji dan Omoni. Berkata seperti itu, seolah-olah ia tidak menginginkan kesembuhan Taehyungi. Apa Aboji dan Omoni akan diam saja? Seru Airin kesal. Airin, sejak Taehyung menikah dengan Yen, secara otomatis Yen telah menjadi wali yang sah bagi Taehyung. Kami tidak memiliki hak untuk melarang jika memang Yen tidak memperbolehkan Taehyung melakukan suatu hal. Jelas Hejin. Jika memang Yen seperti itu tidak menginginkan kesembuhan Taehyung, mana mungkin selama ini dia mau susah payah merawat suaminya. Lanjutnya. Jungwoo mengangguk setuju. Jika Yen membawa Taehyung pergi, memang lebih baik berpamitan pada Yen saja, alih-alih pada kami berdua. Sebagai orang tua yang baik, ada kalanya kami tidak perlu terlalu mengurusi rumah tangga anak kami. Airin sudah menengus keras di sana. Selain kehilangan sosok Taehyung, dia juga merasa sudah kehilangan sosok Jungwoo dan Hejin yang selalu mendukungnya. Jika Taehyung merasa tak nyaman dengan Yen, pasti sudah dari lama anak ini
akan memberontak dan tak pernah mau menuruti ucapan istrinya. Jelas Hejin lagi. Kau lihat sendiri kan, Taehyung bahkan sangat penurut pada Yeon dan ia terlihat bahagia. Obrolan itu tak lagi berlanjut dan mereka melanjutkan makan siang dengan diam, meskipun situasi telah berubah menjadi agak tak nyaman.